dalam rokok. Allahu Akbar. Nanti apa kisah supaya jangan salah tafsir dan supaya jangan sampai salah bawa informasi. Bagaimana sih dikatakan dengan rokok, dengan perokok tadi itu lebih jahat daripada peminum arak? Hati-hati kalau tak salah membuat bermaksiat diserang orang pulang. Menurut Sidin lebih sadis daripada orang minum arak. Nah ini hujahnya. Nah ini alasannya. Kalau dengan orang minum arak yang teler inya seorang, diminumnya banyak mamposinya, diminumnya banyak matinya. Sitin dah ya. Jad Profesor Dr. Abdul Sabur Sain celaka 60. Biarin dia mati kalau waktu dia terlibat dengan narkoba atau terlibat dengan minuman keras. Tapi perokok rasanya tidak puas kalau cuman dengan jantungnya atau dengan paru-parunya yang terbakar. Rasanya tidak puas kalau dengan dia yang terseksa, dia yang menderita, dia yang sakit, yang sehingga dengan dia juga ingin orang sakit. Itu nanti dikatakan mujrim. Nah dikatakan penjahat, yang dikatakan lebih jahat daripada yang melakukan zina. Orang yang berzina dia akan masuk neraka sendirian. Orang yang merokok menyebabkan orang jadi sakit, yang kita sebut dengan perokok pasif. Statistik yang berbicara di Amerika sudah kita sebutkan. Kita berbicara dengan angka sekarang ini sejumlah 400.000 yang meninggal dunia akibat kena merokok. Statistik yang ada di Indonesia yang meninggal dunia pada tiap tahun akibat kena merokok tidak kurang daripada 57.000. Jadi di sini disebutkan sekitar 57.000 orang mati kena merokok. Ini di Indonesia 57. Ini angkanya kada bujur. 57.000 saja. Di Amerika tiap tahun tidak kurang daripada 400.000 yang meninggal, 350.000 kena merokok, dan 50.000 kena pada disebut al-tadkhin ala iradi, perokok pasif. 50.000. Ini di tempat yang tertutup. Kalau kamu hendak merokok, tuh hakikan hak asasi. Oke, kada ada masalah, hak asasi kita. Tapi juga hak asasi anak-anak kita ingin dengan udara yang bersih. Kenapa dengan ente bunuh anak? Kenapa dengan ente kotorkan bau baju anak? Anak tadi pakai parfum datang kemari. Kenapa hilang baju bau harum kita? Kenapa bau bosok kita? Kenapa bau rokok kita? Disebabkan karena dengan kita dalam sebuah ruangan yang tertutup bersama orang yang merokok. Berbicara masalah hak asasi manusia, kalau seandainya dengan perokok merasa bebas untuk merokok, sebab itu adalah hak asasi dia, kita juga punya kebebasan untuk tidak menghirup asap rokok dari siapa saja. Nah, itu dengan bahasa ahli kesehatan. Sehingga di negara-negara maju terpampang dan ditulis, kalau hak Anda untuk merokok, hak saya untuk menghirup udara yang sehat dengan udara yang segar, yang tidak tercemarkan dengan bau nikotin, yang sebagaimana dikatakan 1 miligram nikotin kalau seandainya disuntikan dengan perantaran urat yang ada pada anggota tubuh seseorang, kalau dimasukkan dengan perantaran jarum langsung menjurus kepada urat yang ada pada anggota tubuhnya, seketika itu juga dia akan mati. Itu bukan kita juga yang berbicara seperti itu bukan anak. Yang berbicara seperti itu bukan ulama ahli fikih, bukan ulama ahli hukum, bukan ulama ahli hadis, ulama ahli kesehatan yang menyatakan dan juga yang membuat statistik yang seperti itu. Berapa sih kira-kira dengan keuntungan yang diperoleh di Indonesia? Ini bahasa koran. Indonesia negara perokok terbanyak ke-7. Nah, Den, genali Den. Kelihatan Banjarmasin Pos, Radar Banjar, terbitan hari Jumat tanggal 5 bulan 4 2003, dikatakan yang nomor 7. Orang yang nomor 7 di segi perekonomian yang kuat. Kita yang nomor 7 di segi jumlah perokok yang terbanyak. Kada kurang daripada 100 juta di wadah kita atau di Indonesia.
yang candu merokok, sudah kita hitung 100 juta kali 3.000 saja, tiap hari kita membakar tidak kurang daripada 300 miliar. Ayo, siapa yang mengatakan merokok haram? Duit 300 miliar dibakar tiap hari. Mohon maaf, bukan Anda dengan bahasa yang kasar, bahasa statistik yang Anda nukil di sini masih dikatakan sebuah kitab Bengaran, al-mudakhinu mazala tiflan. Perokok itu masih kanak-kanak kecil. Satu. Dengan bahasa yang lain, orang yang merelakan kepada dirinya dengan menghisap rokok tiap hari, itu justru kena dengan pemikirannya yang tidak waras. Ingat, itu bukan bahasa anak. Bahasa itu ada dalam kitab. Itulah anak katakan, ini fatwa ini kumpulan daripada pendapat-pendapat ulama yang berkata seperti itu. Masya Allah, tabarakallah, pian jai. Halaman berapa? Halaman 11. Fatwa daripada Syekh Muhammad Sulaiman Kurdi di sini. Halaman 15 disebutkan, qala inna syafa'atal auliya mamnu'atun fi syurbit tumbak. Buka kitab Bughyatul Mustarsyidin, ada di rumah, ada Bughyatul Mustarsyidin. Cari di situ. Halaman berapa disebutkan? Cari seorang, halaman 260. Syafaat para aulia nanti pada hari kiamat. Jarsi salah seorang arif bilah nang mukasyif tadi itu, Sidin Kasyaf. Kawan Sidin atau anak Sidin meninggal dunia. Ternyata entah bagaimana dengan ceritanya mendapatkan pertolongan. Lalu dengan yang berkenan tadi itu bercerita, syafaat daripada para aulia tidak diperkenankan Allah kepada seorang yang merokok. Mohon maaf, kalau dengan orang yang merokok tidak akan mendapatkan syafaat dan fuyudat daripada para aulia, bagaimana kalau dengan aulianya yang merokok? Tolong pahami kita. Anda jadi wali, ya, Anda jadi arif billah. Syafaat Anda ini kadakawa Anda kasihkan kepada orang yang merokok. Itu kitab di dalam Bughyatul Mustarsyidin ada dengan tuan guru kita di Amuntai dan di Indonesia. Syafaat para aulia dikatakan kada akan sampai kepada perokok. Tapi bagaimana kalau yang jadi perokoknya tuh ulama-ulama? Jangankan untuk memberikan syafaat kepada orang lain, untuk mereka saja tidak akan bisa diberikan syafaat oleh aulia. Nah, mana kutanakan benar keterangan yang disebutkan oleh Al-Wali Al-Mukasyif Abdul Aziz Ad-Dibab, Ahlud Diwan secara sepakat bahwasanya merokok hukumnya haram. Al-Qutub Sayyiduna Abdullah Al-Haddad dengan keterangan yang berikutnya daripada Al-Habib Al-Husain Ibn Syekh Abi Bakar Ibn Salim, Akhsha halaman 14, malam yatub anhu qabla mautih, di pertengahan di atas. Aku khawatir dengan seseorang yang mati sebelum meninggalnya, yang meninggal sebelum bertaubat. Akhsha ala man lam yatub anhu qabla mauti ayyamuta ala su'il khatimah. Kenapa tuan guru kada membaca? Dibaca ay. Tapi kada mau paham kenapa? Paham ay. Tapi kenapa kada mengamalkan? Tegawi. Jadi mau nang apa? Nyaman ay kucak-kucak halulung-halulung bepandir nang kitu. Situ kada merokok bang. Itu alasan orang kalau hendak membantai kita nang kitu. Nyaman ay bepandir masalah merokok haram. Nyaman ay bepandir masalah merokok itu menyebabkan itu dan ini. Sidin kada merokok bang. Coba kalau sidin merokok kada sidin wani pang mengangkat masalah itu. Jangan dibuat keputusan sebelum dengan kita menghadapkan dengan suatu fakta. Apakah akan anak katakan seperti itu? Kita inginkan daripada ulama kita yang walaupun seumpama dengan Nahdlatul Ulama, dengan satu ormas di Indonesia dengan sejumlah sekian daripada pengikut-pengikutnya, yang walaupun banyak di kalangan ulama PAS atau dengan anggota PAS di Malaysia, yang walaupun banyak di kalangan pengikut atau anggota daripada Nahdlatul Ulama yang terlibat dengan merokok, tapi tetap mereka harus tegas merokok. Apa hukumnya? Kalau dahulu dikatakan makruh,
Kalau dahulu dikatakan mubah, yang pada waktu itu sesuai dengan pengamatan sementara waktu di kalangan ulama-ulama kita, belum terbuktikan kesannya kepada paru-paru, belum terbuktikan kesannya kepada jantung, belum dibuktikan kesannya kepada darah tinggi. Ternyata orang yang darah tinggi, ternyata dengan tekanan jantung, ternyata dengan empotin, ternyata dengan kanker paru-paru, ternyata ratusan macam penyakitnya sudah Anda sebutkan pada pertemuan kita yang dahulu di sini, yang pada waktu dengan sejumlah sekian daripada mahasiswa-mahasiswa kita yang mendebat Ana di waktu di Al-Falah, Stay Al-Falah, Ustadz dia berkata seperti itu. Sejumlah kemudaratan dan penyakit yang Ustaz sebutkan tadi itu, 1001 macam dampak negatif, 1001 macam faedah dan kesan positif bagi orang yang merokok. Nah gitu caranya mendebat. Dapat ilham, dapat petunjuk, dapat hidayah, kreatif, tulis, ngarang ke sana, masya Allah, tabarakallah. Jadi pada waktu itu Anda bukan terbawa bahasa emosi, tapi Anda ingin bukti, ingin fakta. Tolong sebutkan 10 macam faedah bagi orang yang merokok. Kita sudah sebutkan dan sudah rentetkan satu persatunya. Yang kebetulan kami bertiga pada waktu itu, Ana dengan Bapak Dr. Hafiz Ibrahim, kemudian yang ketiga itu dengan salah seorang daripada dokter ahli kesehatan. Jadi dengan keterangan sidin sesuai dengan keterangan daripada ulama ahli hukum yang mengatakan sejumlah sekian daripada kesan daripada dampak negatif orang yang merokok. Jadi pada waktu itu dengan dia mengatakan sejumlah berapa banyak kesan negatifnya, sebanyak itu juga dengan keuntungannya. Anda minta 10, 5 saja tolong sebutkan apa dengan kesan positif yang tidak ada. Selain daripada mungkin rasa seronok, kata orang Malaysia, rasa lega saat ketika dengan asap keluar daripada hidung, saat ketika dengan asap terkeluar daripada mulut, bulat naik seperti balon. Dan juga dengan kesan positifnya barangkali bau baju, bau harum, kesehatan semakin kuat. Di Jepang dengan sebuah perusahaan, tiap karyawan yang tidak merokok akan diberikan gaji lebih $130, sejumlah tidak kurang daripada 1.100.000 atau 1.200.000 kalau dia tidak merokok. Kenapa? Sebab merokok, satu batang rokok memakan waktu tidak kurang daripada 5 menit. Kalau dalam satu harinya 10 batang, maknanya 10 kali 5. 10 kali 5 menit, tersita waktunya tidak kurang daripada 50 menit. Kalau seandainya dia merokok 12 batang, tersita waktunya tidak kurang daripada 1 jam. 1 jam kali 30 jam. 30 jam dalam 1 bulan, itu adalah sewa atau keuntungan atau upah gaji untuk 30 jam, 130 ringgit, $130 atau kira-kira 1.200.000 dengan duit kita. Jadi nang kada berokok dapat gaji tambahan 1.200.000 di Jepang. Kenapa begitu? Sebab tidak menyita waktu. Ini sudah merugikan perekonomian kita. 30% kebakaran di dunia akibat karena rokok. Tidak kurang daripada 7.000 hektar tanah yang subur, tidak kurang daripada 7.000 hektar hutan dibakar untuk mengeringkan tembakau. Jadi asalnya tembakau itu kada kayak tembakau, kada. Tembakau itu daunnya kayak daun keladi. Diperam, dimasukkan dalam tempat yang tertutup. Sebulan, 2 bulan, macam-macam yang dimasukkan, racun dimasukkan. Mana buktinya racun dimasukkan? Kalau dengan bahasa kita disebut dengan al-mabit al-hasyari. Jadi kita sebut dengan pembesmi hama, Nah, itu juga dimasukkan dalam rokok. Ribuan racun, ribuan bahan kimia dimasukkan ke dalam rokok. Itu memerlukan proses tidak kurang daripada 2-3 tahun sampai hancur, sampai menjadi tembakau yang bisa kita gunakan. Di antaranya itu ternyata cuka daripada buah apel atau dengan buah apel, yang diantaranya cuka daripada anggur, diproses. Ternyata
kalau dengan Profesor Dr. Abdul Sabur Syahid mengatakan rokok itu adalah kabirah, bukan cuma haram tapi dosa besar, sebab Jersidin rokok itu adalah sama dengan arak. Di segi ketagihannya, kecanduannya